banyak lubang, kemudian kita bingung kemana jual sayuran hidroponik ini. Kita jual, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sayuran hidroponik ini dengan membawa contoh. Namun tentu tidak semudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hidroponik. Kembali lagi bersama channel Badrudin AJB yang kali ini ingin berbagi tips atau berbagi ilmu bagaimana caranya memasarkan sayuran-sayuran hidroponik dengan benar. Nah, banyak pertanyaan, banyak masalah atau hal-hal yang kita jumpai di lapangan saat kita mulai berhidroponik. Nah, pada saat kita sudah memulai hidroponik dan kita berhasil dalam skala hobi dan skala rumahan, nah namun ada satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin upgrade ke skala industri. Nah, sebelum kita kupas selanjutnya bagaimana tentang trik-trik, bagaimana tentang cara pemasaran yang baik dan yang benar seperti apa, ikuti terus video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe serta share sebanyak-banyaknya jika video ini dianggap berguna. Baik sahabat hidroponik, awalnya kita mulai hidroponik itu adalah dari hobi. Kemudian kita berhasil dan mencoba dengan skala rumahan, sikit-sikit beberapa puluh lubang, dan alhamdulillah itu berhasil. Kemudian keinginan dari seorang pecinta hidroponik itu ingin mengupgrade ke skala industri. Namun ada hal yang harus diperhatikan, itu mengenai pemasaran. Nah, bagaimana cara pemasarannya? Yang pertama, ketika kita ingin mengupgrade atau beralih ke sistem industri dari skala rumahan dan hobi, kita harus tahu teman-teman, market kita di wilayah kita itu seperti apa. Jangan sampai kita berinvestasi banyak pipa, banyak lubang, kemudian kita bingung kemana jual sayuran-sayuran ini. Nah, jadi jangan sampai ketika sayuran ini sudah tinggi besar, kita belum ada pemasaran. Nah, jadi hal yang harus diperhatikan, pertama kita survei market. Nah, survei market, setelah kita survei market, kebutuhan pasar itu seperti apa. Jika sambutannya positif, maka kita bisa mengupgrade sistem hidroponik itu. Nah, lantas kemana sih sayuran hidroponik ini kita jual? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah di lingkungan kita. Satu, berapa banyak penjual roti kebab, berapa banyak penjual lontong, berapa banyak penjual ayam geprek dan lain sebagainya, serta berapa banyak sayuran, toko sayuran, penjual bumbu yang ada di lingkungan kita. Nah, ketika saya dulu ingin memulai, saya coba jajaki ke toko-toko. Saya tawarkan sayuran hidroponik ini dengan membawa contoh. Namun tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, karena sayur hidroponik itu terbilang mahal, sehingga ada keraguan atau ketakutan pada si penjual kalau sayuran ini tidak laku. Itu yang pertama. Kemudian kita datang di toko-toko kebab, toko-toko burger. Nah, seperti apa mereka? Dari mana mereka dapat suplai barang selada misalnya? Itu untuk kita berbicara tentang selada ya, sahabat. Selada. Setelah kita tahu, maka kita tawarkan punya kita. Seperti ini loh sayuran kita. Seperti ini harga sayuran kita, seperti ini kualitas sayuran kita. Kemudian toko-toko roti, toko-toko atau warung-warung penjual lontong, itu mereka menjual juga sayuran hidroponik, kita tawarkan di sana. Nah, jadi ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah berapa banyak penjual sayuran di wilayah kita. 2, berapa banyak penjual burger dan roti kebab. Kemudian penjual pical atau lotek, kemudian penjual ayam geprek dan lain sebagainya dan sejenisnya. Nah, ketika kita sudah tahu berapa kekuatan market kita, maka kita beralih ke sistem yang lebih besar atau kita upgrade ke industri, sehingga ketika kita memulai dan kita akan panen, kita tidak akan kebingungan lagi dan tidak akan panik lagi cara menjualnya. Jadi perhatikan benar-benar lingkungan kita itu berapa banyak penjual-penjual yang membutuhkan sayuran selada. Nah, jadi kita tidak serta-merta langsung ke industri kalau kita tidak memiliki basic atau tidak memiliki basis penjualan atau market sayuran selada kita ini. Nah, jadi teman-teman, banyak hal
yang membuat para pencinta hidroponik itu frustasi atau putus asa ketika sudah sayurannya sudah membesar, akhirnya mereka bingung kemana menjual sayurannya. Nah, jadi itulah trik-trik yang harus atau trik-trik yang perlu kita ketahui, kemana saja kita harus menjual sayuran ini. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga video ini membantu atau mencerahkan teman-teman bagaimana cara menjual sayuran hidroponik ini. Nah, intinya teman-teman, jangan sampai kita kebingungan saat sudah sayuran menua atau cukup umur untuk dipanen. Jadi sebelum kita mengupgrade, silakan teman-teman perhatikan dulu pasar kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.